Teman, kemarin saya sudah membahas mengenai manajer proaktif. Penyebab perusahaan sehat harus memiliki goal atau objektif untuk menaikkan produktivitas perusahaannya melalui aktivitas yang mampu menaikkan produktivitas setiap anggota timnya. Dan harus ada 3 objektif di dalam rancang bangun objektif yang harus dilakukan oleh manajer proaktif. Rancang bangun pertama adalah mampu mendesain bisnis yang adaptif. Rancang bangun kedua adalah mampu membangun SDM yang proaktif. Rancang bangun yang ketiga mampu melakukan transformasi organisasi bisnis. Nah, untuk merealisasikan atau mencapai ketiga objektif itu, manajer proaktif di dalam actionnya harus memiliki kemampuan bekerja dalam perusahaan dengan melihat dan menjawab perubahan-perubahan eksternal yang mempengaruhi perubahan internal dan mampu menjawab juga lingkungan bisnis di mana bisnis operasinya sekarang gangguannya luar biasa, perubahannya sangat konstan, dan manajer proaktif harus mampu menjawab tantangan itu. Di mana kemarin saya usulkan di dalam approaching strategy itu ada 3. Bagaimana yang pertama mengubah gaya kepemimpinan Anda, apakah pakai old style manager atau pakai new style manager, saya sudah jelaskan. Yang kedua ini yang saya ingin bahas adalah manajer proaktif harus mampu menselaraskan strategi. Mampu menselaraskan strategi di dalam perusahaan. Jadi di dalam menselaraskan strategi harus mampu menciptakan dan membangun kemampuan organisasi bisnis untuk pertama mengantisipasi, kedua merespon, yang ketiga memanfaatkan perubahan eksternal dan gangguan di lingkungan eksternal. Oleh sebab itu, Anda harus bicara dengan manajer yang lain supaya Anda bisa bersinergi. Anda nggak bisa di dalam suatu perusahaan hanya strategi Anda sendiri. Strategi di bidang Anda, di bagian Anda harus dikomunikasikan dengan strategi departemen-departemen lain sehingga menjadi strategi yang selaras di dalam perusahaan untuk menaikkan produktivitas perusahaan. Karena nggak bisa divisi Anda atau bagian Anda yang strateginya bagus sementara divisi lain yang mensupport aktivitas Anda strateginya nggak bagus. Oleh sebab itu harus ada selaraskan. Anda harus selaraskan. Oleh sebab itu, untuk menselaraskan ini, dibutuhkan sikap tim yang proaktif dibandingkan reaktif. Timnya harus proaktif dibandingkan dengan reaktif. Bagaimana caranya proaktif? Anda dan tim Anda harus terus-menerus mengamati lingkungan bisnis untuk mencari tren produknya seperti apa, tren jasa yang ada di lapangan seperti apa, tren bisnisnya seperti apa. Itu nomor 1, terus mengamati. Melihat. Yang kedua, apa yang terjadi di luar organisasi harus diamati. Bagaimana dengan teknologi yang baru? Seperti apa yang nantinya teknologi baru itu bisa diterapkan di dalam organisasi kita untuk mempercepat proses pekerjaan. Itu harus diamati dan aplikasikan yang cocok teknologi itu dengan kebutuhan yang ada di dalam organisasi Anda. Yang kedua adalah melihat ancaman. Apa yang akan mengancam membuat gagal aktivitas manajemen action di perusahaan saya yang nantinya menggagalkan meningkatkan produktivitas. Itu harus dilihat secara detail ancaman yang mengancam orang untuk gagal, ancaman yang mengancam mesinnya untuk tidak
melakukan pekerjaan yang baik, ancaman terhadap materialnya yang kualitasnya tidak baik, ancaman terhadap sistemnya, ancaman terhadap pasar, dan ancaman terhadap cash flow-nya. Anda harus lihat dengan detail, sehingga dengan melihat ancaman Anda bisa menemukan peluang-peluang yang muncul, yang akhirnya Anda bisa melakukan manajemen action. Nah, peluang-peluang yang muncul ini adalah menjadi sikap proaktif tim Anda untuk menyesuaikan, menselaraskan strategi dan taktik yang tepat untuk mengambil peluang. Strategi yang tepat orang, tepat tempat, tepat waktu, sehingga bisa menjawab tantangan-tantangan perubahan yang di luar untuk mengambil peluang itu. Itu adalah tim yang proaktif, bukan reaktif, dengan menselaraskan strategi-strategi yang ada untuk menjawab perubahan-perubahan yang ada di market. Nah, elemen kunci untuk menjadikan tim yang proaktif, yang mampu menselaraskan strategi adalah harus fleksibel di dalam berpikir, di dalam bergerak harus fleksibel. Ya. Yang kedua harus bisa melakukan inovasi, harus mampu melakukan kolaborasi, harus mampu melakukan kecepatan di dalam bergerak, kecepatan di dalam menganalisa, kecepatan di dalam melihat perubahan-perubahan yang di luar. Dan ini menjadi pembelajaran yang terus-menerus. Ini adalah elemen-elemen kunci untuk membangun tim proaktif dengan menselaraskan strategi. Sahabat, elemen-elemen kunci itu yang paling penting adalah bagaimana Anda fleksibel, bisa menciptakan inovasi, tetapi Anda harus amati betul yang dinamakan kolaborasi. Karena kolaborasi itu harus ada lintas sektoral, lintas departemen. Jangan ada yang bertindak silo. Artinya silo itu artinya adalah sikap yang dia tidak mau berkontribusi informasi, ya. Tidak mau berbagi informasi, berbagi pengetahuan dengan individu yang lain. Sikap silo itu harus dihilangkan di dalam tim Anda agar kolaborasi Anda menjadi bagus. Kalau silo itu bisa dihilangkan, kecepatan bertindak akan lebih dahsyat. Dan pembelajaran ini akan terus menerus. Karena dengan kecepatan bergerak eksekusi, ada dua hal yang akan dicapai objektifnya. Berhasil atau tidak berhasil. Kalau berhasil kenapa? Kalau tidak berhasil kenapa? Dari situ menjadi pembelajaran. Bagaimana kita melakukan corrective action untuk mempercepat keberhasilan dan meningkatkan produktivitas. Itu yang dinamakan menselaraskan strategi. Menselaraskan strategi dengan membangun tim yang proaktif, bukan reaktif. Hilangkan anggota-anggota tim yang silo, yang tidak mau berkontribusi, yang tidak mau berbagi ilmu, yang tidak mau sharing. Silo namanya. Itu harus hilang dari mindsetnya orang-orang Anda, tim Anda, sehingga Anda mampu membangun tim proaktif, bukan reaktif, yang bisa menselaraskan strategi. Sahabat, memang menjadi sikap proaktif adalah salah satu kemampuan dinamis yang memungkinkan seseorang untuk melakukan korporasi bisnis, untuk membangun kembali kompetensinya secara internal, menghadapi perubahan-perubahan lingkungan dengan cepat, sehingga dia bisa menciptakan nilai atau value yang dapat dirasakan oleh pelanggan untuk menjawab kebutuhan pelanggan yang selalu berubah. Saya kira itu yang kedua. Yang pertama, merubah strateginya adalah merubah gaya kepemimpinan. Yang kedua adalah yang saya bahas hari ini adalah menselaraskan strategi. Besok saya akan menyampaikan kepada Anda approaching strategi yang ketiga, bagaimana transformasi organisasi bisnis.